Ini kan format konsernya ada Friends-nya ya. Yes. Lin and Betul. Friends lah ibaratnya Betul, gitu betul, ya. betul. Nah, Lu udah beli tiketnya ya? udah dong. Lu kenapa nggak ngajak gue? Ini urusan masing-masing dan ini war. jadi tolong. Vika bantu gue ya Vika. Gue nggak bisa war. Tolong. Dan itu yang akan main itu kolaborator itu pastinya ada Malik pastinya. Karena ibaratnya Malik itu kan rumah kita, habis itu ada Ran juga rumah kita juga. Habis itu ada siapa? Gue ini mau nyebutin seseorang takut salah. Bukan, soalnya banyak banget, ada 18. Oh iya? Ada 18 yang wow. dalam kolaborator. Disebut Friends tadi. Iya. Jadi ada Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Priyatini. Hari ini tamunya super spesial karena Super keren. Yoi, karena nanti malam mereka ke konser. Jadi pagi ini kita kayak ala-ala wartawan yang nyetop artisnya ya. Oke, teman-teman, kita sambut Mas Lale dari Lin, Lale, Ilman dan Nino. Yeay. Thank you waktunya Lale. Makasih banyak ya Mas. Sama-sama dong. Makasih banget. Ini kita tuh sering ketemu Mas Lale tapi kayak jarang bisa ngobrol di podcast ya. Iya, jarang bisa ngobrol panjang juga. Yes. Nah, kebetulan nih kan Mas Lale sama Linnya ini akan konser nanti malam Mas. Tanggal berapa tuh? Lo Tanggal harus 30. Hari ini tanggal 30 ya. Nah, boleh dong diceritain ya. Oke. Ini konser apa? Menyambut apa dan ya kenapa tahun ini bikinnya? Oke. Ini sebenarnya konser yang ibaratnya udah kayak ketahan 2 tahun lah. Dua tahun, gitu. setahun yang lalu lah. Kenapa tuh ketahan? Jadi sebenarnya kan udah tahun ke-11 kita. Lale Ilman Nino Lin tuh udah 11 tahun. Tadi kita pengen ngerayainnya di tahun ke-10 kita. Nah, cuman harusnya tahun lalu. Cuman tahun lalu itu masing-masing dari personil kita nih, maksudnya itu Ilman, gua, Lale, abis itu ada Nino juga kan di Malik Amaran. Masing-masing tuh punya agenda masing-masing di band masing-masing. Kayak Malik tuh lagi ada tour tahun lalu, habis itu Ran juga ada konser tahun lalu. Habis itu Nino nikah tahun lalu. Jadi Sesuatu itu ya. jadi maksudnya tuh akhirnya baru kejadian tahun inilah, di tahun ke-11 gitu. Jadi kayak agak repotnya tuh kalau semua personelnya tuh punya agenda masing-masing kan? Iya, Susah. punya Susahnya schedule bener ya. masing-masing, Susah banget. punya urusan masing-masing ya. Iya. Nah, kalau nyatuin di latihannya gitu gimana tuh Mas? Kalau buat yang konser ini, Antara konser ini atau maksudnya tuh, sehari-hari. atau apa? kalau gini, emang paling susah itu kalau misalnya untuk Lin itu adalah waktu pastinya ya, maksudnya itu karena masing-masing punya agenda masing-masing dengan band masing-masing. Kayak kita kalau workshop sama ini kita ngomonginnya kalau misalnya kerja normal ya, misalnya kalau workshop bareng sama klien atau musisi, itu emang klien atau musisi itu yang ngikutin jadwal kita pasti. Karena untuk Kebayang ya. untuk bisa bertemu dengan kita bertiga di satu studio itu tuh emang Sesuatu itu. susah gitu. Jadi dalam sebulan paling kita cuma punya tanggal ya 4 tanggal, 5 tanggal bisa ketemu lah ya gitu ya. Jadi emang kita maksimalin kalau workshop gitu ya. Di sisanya kalau misalnya emang nggak bisa ketemu bareng kita juga selalu kasih opsi, bisa nggak kitanya nggak lengkap, misalnya cuman aku atau Ilman aja berdua, karena aku sama Ilman kan emang kerja di kantor Malik kan pastinya. Lin itu kalau produksi itu di kantor Malik pastinya, di studionya Malik. Kita punya ruangan masing-masing, punya ruangan sendiri. Jadi ya udah, maksudnya itu kita kasih opsi itu, ada yang mau ada yang enggak gitu, maksudnya itu ya kalau yang nggak mau ya silahkan tunggu aja waktunya tersedia atau enggak. Sampai di tahap itu ya. Jadi kalau lo artis mau bikin lagu atau apa, ketemu mereka lumayan harus sesuaiin agenda gitu. Iya. Sepadat itu. Emang. Nah, ini kan format konsernya ada Friends-nya ya. Yes. Lin and Betul. Friends lah ibaratnya Betul, gitu betul, ya. betul. Nah, Lu udah beli tiketnya ya? udah dong. Lu kenapa nggak ngajak gue? Ini urusan masing-masing dan ini war.
Jadi tolong Vika gitu. bantu gue ya Vika. Gue nggak bisa work. Tolong formatnya. Balik lagi sih. Soal Friends tadi ya Mas ya. Ini ide konser ini dari dirinya sendiri atau sebenarnya ada juga ya tadi misalnya teman-teman dari musisi yang lain gitu. Konsep yang diusung nih kayak gimana Mas? Ya, jadi sebenarnya tuh kenapa kita tajuknya ya, misalnya itu Lale Ilmanino and Friends gitu ya di konser ini, karena pastinya kan kita kan sebenarnya kan bertiga itu kan orang di balik layar. Kalau misalnya untuk di Lin itu kita tuh adalah orang di balik layar, bikin lagu, kita nge-produce-nya. Nah, habis itu kita emang nggak pernah muncul untuk di depan panggung pastinya gitu ya, karena emang kita memposisikan diri selalu kayak gitu di band masing-masing pun kita juga pada saat awal kita membentuk ini kita ngomong ini kita bukan bikin band, ini kita bikin tim produser songwriter gitu, jadi ibaratnya kita di balik layar kita nggak bakal beda. Iya. Kalau nggak ntar rebutan. Iya dong, maksudnya Malikeran manggung kita juga manggung, wah repot deh. Jadi kita emang udah komit kita tuh di balik layar nggak bakal manggung. Nah, kenapa tajuknya Lale Ilmanino and Friends itu sebenarnya kita tuh pengen merayakan 11 tahun kita bareng-bareng kebersamaan bersama teman-teman. Teman-teman di sini tuh bukan teman-teman yang jadi kolaborator aja yang pernah bikin lagu sama kita, tapi teman-teman yang mendengarkan lagu kita juga pastinya, karena kita juga menyadari maksudnya itu lagu itu nggak bakal bisa jadi besar kalau misalnya pertama nggak ada kolaboratornya, nggak ada yang menyanyikannya, dan nggak ada yang mendengarkannya gitu. Jadi berarti kita pengen seneng-seneng bareng aja lah di hari itu. Lu ngomong kayak gitu ya, lagu itu jadi nggak spesial kalau nggak ada yang mendengarkan, menyanyikan gitu kan. Pengen tahu doang nih Lale ya. Kan kemarin tuh kan ada isu, boleh ya gue ngomong gini ya? Boleh dong. Isu mengenai penyanyi, hak cipta segala macam. Kalau menurut lu sendiri gimana? Soalnya kalau gue sebagai orang yang seneng dengerin musik, bagi gue seharusnya ya penyanyi kan seneng ya kalau lagunya dinyanyiin sama orang sebanyak mungkin ada di mana-mana, bener nggak sih? Kalau aku tuh ya bukan ada di kubu atau yang gimana ya, cuman aku tuh ada di aku tuh ngerasa aku seneng, maksudnya lagu-lagu aku tuh dinyanyiin sama banyak orang, justru semakin dinyanyikan oleh banyak orang itu lebih bagus. Kenapa? Jadi lagunya kan jadi banyak bergaung. Iya, makin bergaung pastinya gitu. Cuman emang yang mesti dirapihkan sebenarnya emang lebih ke sistemnya sih. Kalau misalnya kita mau ngomongin hal tentang royalti ya, itu sebenarnya lebih ke sistem sih. Sistem pembagian royaltinya lebih transparan. Abis itu badan yang badan yang mengkolek royaltinya, mengurusnya itu juga sistemnya mesti dibenahin, lebih ke situ. Jadinya ibaratnya si pencipta lagu, si songwriter itu mendapatkan haknya dengan emang yang benar gitu. Jadi lebih kredibel gitu loh untuk yang bagian mengurus ini, supaya sebenarnya kan ya emang lagu lo dinyanyiin oleh artis lain, pembagiannya jelas kemana haknya gitu loh. Iya. Berarti sekarang yang belum beres ya. Memang susah lah ya kali ya. Tapi pasti urusan gitu kenapa kalau negara barat itu kayak udah jalan dengan sendirinya sih, kayak Michael Jackson udah meninggal ya, gila dia masih masuk gitu ya nggak sih? Emang susah ya? Kayaknya kalau misalnya di luar mungkin dia udah memulai itu mungkin dari 20 tahun ke belakang lah memperbaiki sistem itu. Cuman kalau di kita mungkin emang agak telat aja ya. Ya kita telat lah ya intinya. Cuma bukan berarti terlambat sebenarnya untuk mencoba menjadi lebih baik ya. Gitu ya. Jadi ibaratnya mungkin dengan adanya kemarin lagi hot-hotnya ini nih mungkin orang jadi melek, akhirnya mulai dirapin sistemnya. Tapi gosipnya bukan gosip sih, maksudnya tuh dengar-dengar sih emang lagi dibenahin banget sih. Iya sayang. Dan sampai untuk para pencipta kalau sampai DPR kan ya untuk mengurus ini gitu, karena kan mau nggak mau kan yang dirugikan adalah pendengar juga gitu loh. Kita jadi susah. Kemana-mana dengarnya suara burung doang, tau nggak lo? Suara burung aja dah. Suara burung aja dimintain. Yang ada gue mau ngadain kawinan gitu, nggak ada lagu gitu kan gimana gitu ya? Iya, karena padahal itu kan salah satu bentuk kita suka dengan si pencipta lagunya ya. Lagunya dinyanyiin terus. So balik lagi Mas
ke konser ini ya. Yeah. Ini kan berapa lagu sih yang akan dinyanyiin? Jadi lagunya Boleh di-spill total Jadi nanti kalau yang nonton gitu. Ya udah lagu pokoknya segini, lagu lebih segini. dari 28 lagu pasti lebih. Jadi berarti kita mungkin akan nyanyi bareng nih, bakal jadi nyanyi bareng-bareng di sana mungkin sekitar 2,5 jam lebih lah mungkin. Wow. Nah, itu Lumayan ya. lama. Sementara kan yang diciptain sama Lin ini tuh kan udah ratusan. Banyak. Iya, itu Dan milih- banyak dinyanyiin Iya, artis-artis. justru banyaknya di Iya, penyanyi-penyanyi, artis-artis lain. Itu milih 20 sekian lagu dibanding dari 100 lagu, gimana tuh prosesnya? Yang favorit kita kah atau favorit penonton atau gimana tuh? Atau pakai voting. Iya. Sempat kita bikin voting. Oh, iya? Sempat bikin voting. Maksudnya itu jadi kita juga pengen dengar ya, maksudnya itu kan Yang kita, paling disuka yang mana yang gitu paling ya? disuka yang mana? Karena Lin tuh punya ada namanya Lin Community Link namanya. Oh. Jadi kita tuh emang bikin kayak semacam kayak kuesioner atau apa ya, maksudnya itu untuk polling lah ya, maksudnya itu lagu apa aja yang kira-kiranya pengen didengar pada saat konser gitu. Jadi kita sempat melakukan hal itu. Habis itu kita juga by data, kita juga ngelihat yang streamnya paling tinggi apa aja, based on data digital pastinya. Jadi kita kurasinya based on itu juga gitu. Maksudnya itu lagu-lagu apa aja yang streamnya paling tinggi, lagu-lagu apa aja yang sebenarnya kalau misalnya menurut kita ini lagu bagus, mungkin streamnya nggak terlalu tinggi, tapi lagu ini harus didengerin sama banyak orang pada saat konser itu. Jadi ada juga yang kayak gitu juga. Jadi ya kita coba Ini ya. utak-atik untuk jadi song list ya, mungkin ya kalau dibilang susah ya susah. Iya kan? Iya, Lo iya, ibarat iya. kayak punya karya ratusan, Banyak, terus kayak disuruh Lu menseleksi harus menjadi segini nge-press, gitu kan. Karena iya. waktu yang terbatas juga gitu loh. Iya, kan kayak seakan-akan lu pengen nyanyiin semua sebenarnya, ya kan, Harusnya. pengen nyenengin orang, Pengennya semua orang. begitu. Iya, Kalau daya tenaga tak cukup gitu ya. kalau misalnya penontonnya kuat untuk nonton 6 jam boleh ya. Gila 6 jam. Tapi 2,5 jam tuh nggak terasa, tau nggak Nggak sih? kerasa. Nggak kerasa. Untuk sebuah konser tuh, gue tuh ngerasa kayak udah jam Udah selesai. segini biasa gitu. Iya. Nggak bener-bener karena kan kita kayak hanyut di dalam lagu itulah gitu. Belum euforia orang-orang di sekitar kita ya. Iya. Mas, itu kalau yang Friends-nya ini udah di-spill belum sih siapa aja gitu? Udah. Oh, udah Udah banget di-spill dong. siapa aja. Siapa? Jadi nanti malam itu yang akan main itu kolaboratornya itu pastinya ada Malik pastinya. Karena ibaratnya Malik itu kan rumah kita, habis itu ada Ran juga rumah oke. kita juga. Habis itu ada siapa? Gue ini ada- mau nyebutin seseorang takut salah. Bukan, soalnya banyak banget, ada Iya, 18. Oh iya. Ada 18 yang Oh, wah. 18 kolaborator. Ini Friends tadi. Iya. Jadi Oke. ada Unge, ada BCL. Nah, kan gue mau ngomong ada BCL Udah ya. pasti Udah, lah. udah pasti. Iya kan? Karena kita kan sama Unge kan udah Iya, bikin lagu lagunya udah- lumayan banyak Yes. bareng sama Unge. Habis itu ada, karena kemarin ada lagu Jumbo itu, jadi kita ajak juga ada Prince sama Queen yang main di Jumbo, yang ngisi suara di Jumbo dan nyanyiin lagu kita. Habis itu juga ada Bilal Indrajaya, itu juga salah satu teman kita juga. Habis itu ada Isyana sebenarnya belum pernah kolaborasi yang dirilis. Yang langsung itu belum ada ya? Cuman kita pernah berapa kali workshop sama dia di zaman dulu banget waktu dia masih SMA. Abis itu Eva. ini sampai lupa nih. Eva. Eva nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada, Eva nggak ada. Oh, abis itu ada geng Idol, ada geng Indonesian Idol, ada Tiara, Andini. Abis itu Ramai sekali. juga Masih pengen. ada Salma Salsabil. Oh, wah, juara tahun lalu ya? Tahun lalu. ini. Tahun lalu. Tahun Tahun lalu. Iya. Kan dia kan Sama habis si Paul. sempat vakum kan, dia masih Iya. vakum untuk nyanyi dulu. Yes. Nah, ini mungkin Ini sekarang. salah satu yang perdana lah ibaratnya Oke. gitu dia Nice. kita nyanyi. Habis itu ada Dustin Tiffany. Dustin Tiffany itu sebenarnya bukan penyanyi. Dia kan emang bisa dibilang bukan pelawak juga sih, maksudnya orang yang lucu aja. Cuman kita pernah bikinin lagu buat dia. Oh, iya. Kita pernah bikinin lagu buat dia pada saat dia masih dia mau ngelamar mantan pacarnya gitu. Sekarang udah jadi istrinya gitu. Bisa. Nah, ini soal Ya, maksudnya gue pengen tahu
gimana sih kalau mau minta buat lagu sama lo? Mau ngomong itu pemilihan lagu itu dari Lu klien, milih-milih nggak sih? dari klien atau dari Lin sendiri kayak lu pengen bikinin lu lagu deh gitu atau ada yang kayak begitu, ada juga yang emang datang ke kita aja gitu, maksudnya itu emang musisinya approach kita aja gitu, maksudnya itu pengen dong dibikinin lagu sama Lin gitu, pengen diproduserin lagu sama Lin, ada yang kayak gitu. Lu milih-milih nggak? Apa? Lu milih-milih nggak? Dulu sih kita nggak pilih-pilih, tapi sekarang karena antriannya banyak, jadi kita bikin semacam kayak Google Form gitu, maksudnya itu jadi ibaratnya kalau misalnya ada yang mau approach kita ya suruh isi Google Form itu, maksudnya itu kenapa, why. Jadi ini ya ada gilirannya ya. Ya, jadi antriannya lebih jelas dan kita bisa prioritasin yang mana yang mau kita ya. Dan biasanya ya kan lagu itu cuma dinyanyiin sama artis lain misalnya, tapi di Lin sendiri ini kan aku sering lihat ada di iklan, ada di film, lagunya ada di mana-mana. Bahkan di Pemkot kemarin sempet kan ada lagu kita dari lagu Jakarta judulnya. Iya kan? Jadi kayak nggak, nah itu memilih itunya tuh bagaimana tuh Mas? Apa sebenarnya nggak cuman iklan aja, sebatas iklan atau cuman sebatas film doang, atau sebenarnya yang justru belum pernah pengen nih dibikin apa ini jadi challengingnya gitu. Sebenarnya kita suka dapat tantangan. Maksudnya tuh seneng banget itu kalau misalnya ada yang datang ke kita bikin sesuatu yang beda gitu. Kenapa? Karena jadinya buat kita ya selain refreshing, karena kan biasanya kan kita kan selalu di ranah pop pastinya yang kita lakuin gitu. Kayak terakhir ada band rock namanya Fish, itu juga bakal ada nanti malam gitu ya, dia ikutan jadi kolaborator juga. Itu band rock nggak ada hubungannya sama kita sebenarnya, nggak ada irisannya, nggak ada sebenarnya secara genre ya. Tapi karena menarik nih kita ngerjain, kita collab sama dia, maksudnya itu maksudnya itu ambil kerjaan ini gitu. Ya udah terjadi dan alhamdulillahnya bagus gitu, maksudnya itu responnya juga bagus gitu pada saat udah rilis gitu ya. Jadi ibaratnya ada sentuhan rock tapi ada sentuhan Lin-nya juga lah ibaratnya gitu. Dan itu kalau balik lagi dibilang kita pilih-pilih atau enggak, ya pilih-pilih tapi kita suka tantangan intinya sebenarnya itu. Ya. Kalian tuh kalau misalnya kan kalau gue lihat ya nonton film gitu pemain band atau ya grup lah, kalian tuh kalau membuat lagu atau mau buat album gitu kan kayak pergi menyendiri kemana gitu juga nggak sih? Iya nggak sih? Gue tuh kayak nonton film Queen, terus tuh kayak di One Direction gue lihat. Iya. Maksudnya tuh mesti kalau misalnya kalau kita di sini mesti ke Bali dulu gitu ya, mesti ke Bali sebulan gitu. Gitu nggak sih? Enggak. Bali. Jangan-jangan itu hanya film ya? Enggak. Sebenarnya sih kita pengennya gitu, kita pernah ngelakuin kayak gitu dulu pada saat kita ngerjain Angel Peters, maksudnya itu ada Angel Peters penyanyi, kita sempat stay di Bali kayak semingguan untuk bikin albumnya dia, sembari workshop dan sembari langsung rekaman gitu ya, maksudnya itu lumayan beda vibes-nya gitu pada saat kerja di studio kita gitu, berasa lah bedanya gitu, dan pada saat jadi hasilnya bunyinya juga beda gitu karena emang ya beda suasana pastinya kan di Bali gitu kan ya, maksudnya itu ya. Tapi kalau yang terjadi biasanya yang kita lakukan ya kita tuh ya bener-bener selalu kerja cepat. Jadi kita tuh kerja cepat dalam arti kata gini, karena susahnya jadwal kita. Jadi pada saat klien datang ke kita workshop, kita tuh selalu harus berusaha si klien ini bawa pulang minimal 3 lagu dalam satu hari ya. Dalam satu hari tuh kita kerjain bisa. Ya kayak lo gambar juga kali. Ya gitu. Pokoknya kita minimal 3 lagu, jadi dia bisa milih mau lagu yang mana, mau mungkin dari 3 lagu ada 1 lagu atau mungkin dia ambil 3-3-nya. Sebenarnya teknik kita aja maksudnya itu. Moga-moga dia ada 3-3-nya gitu kan. Dan ada kayak gitu sering, maksudnya kayak gitu. Maksudnya itu terakhir kita beberapa kali workshop bikin 3 lagu, ternyata 1 dulu deh, ternyata 2-2-nya yang lainnya 2 sisanya diambil juga gitu ya. Alhamdulillah kita. Ya sia-sia dong ya bikin 3 gitu. Nah kalau dari bertiga gitu ini sendiri ya Mas ya, namanya 11 tahun itu kan waktunya nggak pendek ya.
sampai bertahan tetap bertiga di 11 tahun tuh sesuatu loh. Nggak pakai berantem gitu ya. Kan ada yang tiba-tiba 5 tahun jadi berantem. 2, pecah jadi satu-satu Iya, gitu sendiri-sendiri. kan. Nggak usah musisi ya. Beberapa biro-biro desainer Gitu dan juga. arsitek juga sama ya. Yeah. Karena kan pasti punya idealisme lah yang kayak gitu. Yeah, Nah, yeah. dari bertiga gimana tuh Mas ngaturnya, siapa yang paling ini, siapa peredamnya, siapa penyeimbangnya, itu boleh di-spill. Mungkin karena kita bertiga, jadi gini, pas awal-awal pasti ada adaptasi ya, maksudnya itu kan apa namanya workflow ya, adaptasi workflow yang ibaratnya paling ideal lah ya gitu. Itu mungkin di 4 tahun pertama lah ya, misalnya 4 tahun pertama kita jalan tuh kayak ngeraba-raba lah, ada ngeraba-rabanya kan. Cuman makin kesini kita udah makin tahu pos masing-masing gitu. Maksudnya itu kayak Nino udah pasti dia akan fokus banget di lirik gitu. Maksudnya itu dia tuh karena Nino tuh ibaratnya tuh kayak chat GPT, maksudnya itu Luar aja langsung Ada ya. ini gue kirim ya, maksudnya itu dia lagi di mana gitu ya, gue kirim bikin lirik notasinya kayak gini, satu lagu nih misalnya udah jadi nih, lagunya gitu ya, 10 menit langsung datang liriknya dari dia, luar biasa ya. satu lagu langsung udah jadi. Ya, itu yang namanya udah blood in blood Iya, itu. bakat yang memang harus dimunculkan karena ada beberapa yang nggak perlu dimunculkan. Iya. Gitu. Habis itu kayak aku gitu, misalnya aku kan lebih cenderung ada di depan komputer banget. Maksudnya tuh aku tuh tugasnya tuh lebih ke detailing biasanya, detailing sama jadi pada saat bikin lagu basicnya pasti aku bareng sama Ilman biasanya. Tapi kalau pada saat udah masuk ke ranah detailing biasanya aku yang kerja. Nah itu pos aku tuh, maksudnya tuh bisa yang kayak 8 jam di depan komputer nggak berdiri dari kursi Ya gitu ya, ampun, cuman hati-hati kesehatan. ibaratnya kalau misalnya tiba-tiba aus langsung telepon kopi datang kopi udah. Pokoknya nggak ada pergerakan nggak ada keluar dari situ. pergerakan, itu 8 jam bisa tuh setiap hari kayak gitu tuh. Oh my god. Kalau Ilman lebih ke pada saat dia mau nentuin arah lagunya, soundnya mau kayak gimana biasanya. Jadi di awal tuh dia udah mulai merangkai, maksudnya itu merangkai soundnya akan kayak gimana, kick drumnya, apa namanya sound drumnya, sound bassnya, dia tuh akan udah mulai merangkai di situ. Jadi udah tahu pos masing-masing makin kesini. Tapi bukan berarti nggak ada perdebatan juga pada saat prosesnya sampai sekarang pun juga kadang-kadang masih ada namanya seniman ya, maksudnya kalau seniman kan pasti kan ada yang gue pengennya begini, gue pengennya begitu, ada gitu-gitunya kan tetap. Tapi seru ya maksudnya kerjaan mereka ya. Iya pasti kan, karena di dunianya kan seni banget lah ya, karena jadinya lirik, lagu dan lain-lain tuh. Ini kalau gua mengibaratkan bertiga itu ya sama kayak relationship ya. Biasanya relationship sampai panjang itu kan biasa di awal-awal ya. Iya. Tantangannya kan mencari apa ya ibaratnya sinkronisasinya lah gitu sampai akhirnya udah ngelewatin beberapa tahun baru tahu nih lo emang bagiannya di sini, gue di sini dan seterusnya gitu. Dan itu yang mungkin yang mempertahankan sampai 11 tahun ya Mas ya. Dan mungkin itu dan nggak banyak menurut gue tuh yang bisa bertahan sampai bekerja sama, apalagi habis itu ketemu lagi dengan orang lain kemudian bukan cuma bertiga tapi akhirnya jadi ada 1-2 lagi yang Indonesia ya, yang gue tahu lumayan panjang kayak Slang ya kan kalau band ya kalau band mungkin kalau pencipta lagu oh dia lumayan panjang kalau pencipta lagu kan, itu ya ada Mas Yofi yang sekarang masih aktif banget, masih produktif. Abis itu Temeli juga masih bikin lagu buat soundtrack biasanya gitu. Sebenarnya mungkin yang bikin kita semangat terus gitu ya Mas ya untuk terus jalan bareng sebenarnya tuh karena kita look up sama pencipta lagu, songwriter di era sebelumnya gitu ya Mas ya. Mas Yofi, ada Chandra Darusman sebelumnya lagi, mungkin ada Eros Jarot sebelumnya lagi gitu, Guru Om Guru gitu pada saat sebelumnya lagi gitu. Yang gini apa namanya yang membuat kita sebenarnya semangat kita di awal itu adalah pada saat membentuk Lin itu adalah kita pengen membalikkan era di mana kalau zaman dulu ingat nggak sih kalau misalnya kita beli kaset atau beli vinyl misalnya gitu ya, misalnya Chrisye
habis itu di bawahnya ada tulisannya tuh pencipta lagu Eros Jarot, guru gitu. Ingat gue. Kalau beli kaset atau beli apa. Kalau sekarang kan nggak. Iya. Sekarang kan enggak. Bener juga ya. Karena kaset itu udah nggak ada juga. Apalagi makin masuk ke era digital kan udah nggak. Iya, orang cuma denger doang. Bener. Iya. Nah, kita tuh pengen pada saat tahun 2014 dulu itu, pada saat kita bikin, kita pengen balikin era itu lagi. Maksudnya tuh semangat kita tuh kayak pencipta lagu tuh harus ibaratnya muncul. Maksudnya tuh ibaratnya penyanyinya iya pastinya. Kayak pencipta lagu itu di balik layar itu kan membuat lagunya. Iya, benar. Ibaratnya kita tuh setara sebenarnya. Nah, jadi semangat kita di awal adalah gimana caranya biar orang-orang yang mendengarkan, pendengar itu bisa look up juga siapa pencipta lagu dari lagu-lagu ini gitu. Jadi kita dulu sempet tuh awal-awal kita jalan tuh kita muter-muter ke media-media untuk ibaratnya memproklamirkan kalau misalnya kita adalah tim pencipta lagu, songwriter baru, tapi maksudnya tuh kita pengen lagu-lagu kita ini ibaratnya orang tahu kalau kita yang bikin gitu sebenarnya. Iya. Makin kesini makin banyak akhirnya yang ibaratnya. Gue inget banget kalau dulu tuh, oh ini lagunya Eros Jarot nih gitu loh. Walaupun yang nyanyiin misalnya Chrisye gitu. Iya, inget banget. Terus ini lagunya ini. Zaman dulu inget gak sih kalau beli kaset kan di dalamnya ada lirik ya. Iya. Selalu ada tulis penyanyinya, di bawahnya ada penciptanya. Iya, makanya lu bisa hafal. Di dalam situ bisa ada 12 lagu. Penciptanya bisa nggak satu orang kan. Beda-beda. Jadi makanya kita tahu oh ini lagu ini ciptaan siapa, karena di atas lirik itu ada penciptanya ya. Iya benar. Sekarang udah mulai yang awal digital. Untuk bisa tahu siapa pencipta lagunya itu sebenarnya kayak di Spotify itu kan sebenarnya kan ada ya song credits kan ya maksudnya. Tapi mesti klik dulu, mesti ini baru ketahuan tuh song credits siapa. Muncul ya. Gitu. Lumayan ini ya. Kenapa nggak langsung dimunculin aja sih? Nggak tahu sistem Spotify-nya kali. Ya, mungkin mereka yang penting kan dengerin gitu. Kadang jarang orang juga buka Spotify itu baca-baca dalamnya gitu loh. Nah makanya. Karena base-nya kan orang ini. Nih Mas, kalau soal konser lagi ya. Ini kalau misalnya film gitu ya, ini genrenya apa sih? Genrenya? Iya. No. Lebih ke pop ya? Pop, abis itu tadi ada juga ada rock, ada fizz gitu ya. Abis itu ya disco juga pastinya karena kita kan ada selalu ngerjain lagu buat Diskoria dan Diskoria salah satu kolaborator juga di situ gitu. Jadi pastinya sih banyak lagu upbeat juga di nanti malam gitu ya. Jadi ya harusnya sih bisa suasananya party aja di nanti malam. Iya ya, lagu-lagu mereka tuh emang kayak fun gitu ya. Berarti ada dress code-nya nanti malam. Apa? Itu party. Dress code party ya. Glitter ya lo ya mau pakai ya. Tadi kita lihat, nanti gue kirim fotonya ke lo ya. Kan lo nggak nonton ya. Gue mau nonton, ntar gue mau minta tolong Vika. Iya, bilang sama bini gue. Nah, ini Mas. Dalam beberapa film ya, itu kan kayak memang lagu ini tuh biasanya ngena banget sama orang yang dengerin. Kalau lo pernah lihat konsernya mau dimanapun, karena gue jadi saksi gitu ya. Itu dari milenial sampai Gen Z sekarang tuh, wah nyanyinya tuh sampai mereka merasakan bahwa lagu itu adalah lagu gue banget gitu. Menciptakan sesuatu yang bisa sampai kena ke pendengarnya tuh. Ada rumusnya nggak sih? Rumus ya. Jadi kita ngomongin rumus ya. Rumus atau ada formulanya nggak sih? Karena formula orang-orangnya tuh bener-bener gue tuh sampai amazed gitu. Kayak gila. Gue tuh pernah. Enggak, makanya itu kan kadang-kadang lu itu personal kan. Iya kan, kadang-kadang maksudnya gue suka lagunya Guruh gitu kan. Tapi gue nggak suka nih lagunya siapa gitu kan. Kan memang tiap orang beda. Mungkin lagu lu suka lagu gimana, gue suka lagu gimana. Iya. Tapi artinya dimanapun Lin ini dan juga Malik ya tentunya dan konser dimanapun kan gue kalau lihat mau di mall, mau di apa tuh ruang pameran atau di selalu rame gitu dan jejelan gitu. Iya. Nah itu sih aku pengen tahu something fun soalnya. Formulanya atau gimana dia bikin sesuatu, apa dari liriknya atau
melodi dan udah bisa diprediksi nggak sih kalau ini nih nyampe nih gitu. Mungkin kalau ditanya formulanya apa, kita juga nggak tahu formulanya apa sebenarnya. Karena emang kita kan kita ngerjain tuh selalu berusaha bikin lagu yang enak aja sebenarnya. Maksudnya tuh di kepala kita pokoknya lagunya harus enak, that's it gitu. Enak untuk kita dulu, nggak apa-apa. Habis itu kliennya suka, musisi suka, itu tambah satu berarti, maksudnya itu tambah plus satu lah, jadi ibaratnya gitu. Mereka jadi ibaratnya merasa kalau lagunya cocok untuk dia nyanyiin. Itu udah oke. Abis itu pada saat dilempar ke pasar, kalau misalnya ternyata emang pasarnya suka, marketnya suka, itu luar biasa. Itu mah udah kita nggak bisa atur lah, maksudnya itu udah nggak bisa kita kontrol. Kalau misalnya nggak suka pun sebenarnya nggak apa-apa juga kalau buat kita gitu, maksudnya itu misalkan karena banyak lagu-lagu kita yang mungkin marketnya nggak kena lah di market gitu ya. Ya buat kita sih nggak apa-apa sebenarnya gitu. Karena ada yang suka juga gitu ya. Dan kita tuh punya slogan yang paling penting itu bagi kita itu adalah semua akan indah pada lagunya sebenarnya sih. Semua akan indah pada lagunya. Tapi ada nggak sih orang yang minta lagu tapi dia ngedikte? Pernah nggak kalau ulang nih? Ada ya? Iya kan? Bukan cuma gambar ya berarti. Dia pengen, misalnya pengen Lin yang ngerjain, tapi dia ngedikte, gue mau agak kayak gini gitu loh. Ada ya. Tapi itu kan sebenarnya buat kita sebenarnya kita seneng kayak begitu. Jadi ibaratnya dia tahu maunya apa. Lebih enakan kayak gitu ketimbang datang terserah mas aja deh gimana. Lah kalau udah kayak gitu kan jadi ibaratnya kan kita kayak oke, gue mesti ngeliat dulu nih lu pakai baju apa nih ya, lu abis itu gayanya gimana lu nih karakternya kayak apa nih ya, gitu. Jadi mesti lebih lama ya. Iya, jadi lebih ya mungkin lebih lama, tapi ya kita mesti lebih mikir aja jadi gitu. Cuman kalau misal ternyata kita dapat tahu konsepnya gitu ya. Iya, dapat klien yang ibaratnya gue maunya begini, arahnya gini, kita seneng gitu. Jadi dia tahu maunya apa, dan kita kita punya batas lah, ibaratnya batasan. Ya udah ada filternya lah ya, gitu ya. Pernah nolak klien nggak? Nolak klien? Nolak Nolak klien pernah nggak? Maksudnya kan kayak aduh ini kayaknya nggak cocok nih sama ininya, mungkin bisa juga ke chemistry atau bahkan ya memang konsepnya nggak lihat banget. Ya Lale nggak akan cerita juga kalau pernah. Ya kan nggak orangnya ya, tapi kan paling nggak dalam kita kan bisa lihat bahwa ini kalau dalam profesi yang lain tuh ternyata sama. Lo kan pernah juga nolak klien kan? Mungkin gini, lebih ke nolak kliennya mungkin lebih ke karena waktu biasanya, gitu. Jadi kita tuh sebenarnya nggak pernah pilih ya, maksudnya tuh pada saat kita lagi emang available waktunya, ada yang datang, ya kita berusaha untuk bisa kerjain project itu gitu. Mau ternyata kliennya ternyata nggak cocok sama kita pada saat lagi chemistry-nya nggak ketemu atau gimana, tapi kita berusaha untuk nyelesain projectnya, pastinya selalu kayak gitu. Jadi kalau misalnya nolak klien tuh lebih ke waktu, karena waktunya aja yang nggak cocok. susah. Dan kalau lagu-lagu yang diciptain sama Lin sendiri ini biasanya inspirasi dari mana? Inspirasi orang terdekat kah, atau perjalanan, atau sebenarnya perjalanan jadi hidup gini, kita tuh kan paling selain emang musiknya, tapi pasti kan liriknya. Liriknya itu kan pastinya harus yang ibaratnya kliennya itu atau si musisi yang membawakannya itu ibaratnya sangat kena lah ya, maksudnya itu dengan apa yang dia lagi rasain atau atau yang dia lagi alamin atau kayak gimana. Jadi biasanya sebelum kita workshop pasti ada sesi ngobrol dulu panjang lebar tuh. Biasanya bertugas gitu ya. Yang bertugas itu adalah Nino sama Ilman lah biasanya untuk ngobrol bareng sama klien. Nah pada saat Nino sama Ilman lagi ngobrol sama klien, biasanya gue nyingkir, karena kalau gue emang nggak terlalu lirik tuh gue tuh nggak terlalu, gue lebih ke kayak oke, mereka lagi ngobrol, gue langsung siapin beberapa pilihan lagu lah, opsi lah ya, scratch aja lah gitu. Misalnya 3-4 lagu, habis itu mereka beres ngobrol, kita ketemu dalam studio, kliennya keluar dulu. Habis itu udah kita ngobrol, ini ada 4 pilihan lagu dari gue nih, ibaratnya nih. Habis itu dengar bareng-bareng bertiga, oke kita kerjain yang ini sama ini kali ya. Habis itu udah bikin
bikin biasanya kalau udah kayak gitu Nino udah langsung merangkai lirik tuh cepet kalau dia langsung merangkai lirik 3 lagu itu, abis itu langsung ajak kliennya masuk, ada 3 lagu pilihan kayak gini, mau mana duluan yang mau dikerjain, aku suka yang ini dulu gitu misalnya gitu, ayo udah oke ya keluar dulu ya kita kerjain dulu lagu itu. Seru mungkin setengah jam 45 menit klien masuk dengerin. Kalau dia udah suka, dia langsung take vokal untuk demo. Habis itu, oke, lagu kedua mau yang mana gitu dari 2 lagu sisanya nih. Aku suka yang itu. Ya udah keluar lagi. Ya gitu. Kurang lebih gitu. Flow-nya kayak gitu. Seru ya. Ternyata menghasilkan sebuah lagu itu ya kita kan nggak pernah tahu ya prosesnya semenarik ini ya. Iya, semenarik itu, iya. Dan disesuaikan oleh dengan mungkin karakter vokalnya atau siapa kliennya itu ya. Pasti. Itu ya. Iya. Dengan nada-nada yang mungkin kan nggak mungkin. Dan kadang-kadang ya penyanyi itu ya kalau dapat lagu yang pas, suaranya itu jadi bagus. Gitu ya. Iya kan? Kalau ada kan. Iya dong, jadi pastinya. kadang-kadang penyanyi itu kan nggak semuanya suaranya bagus. Nggak semua suara penyanyi itu bagus, tapi kalau dia dapat lagu yang pas jadi bagus. Iya pastinya. Benar, kan? Jadi kayak karena emang klop kayak lagu itu emang diciptakan kayak tuh buat dia saja gitu. Iya benar. Orang lain belum tentu. Gitu. Ya kan? Benar. Ini mungkin beberapa pertanyaan lagi sebelum kita selesai karena mungkin akan siap-siap konser ya. ini hebat banget. Bentar lagi cek sound. Soalnya tadi udah fitting. Fitting terakhir ya. Gila ada fitting juga mereka. Nah ini dia maksudnya. Padahal anak band tuh gue pikir ya pakai baju sehari-hari. Makanya ini yang kutangan. Enggak. Iya. Di rumah kaos oblong. Iya nggak sih? Nah terus nih kalau kan di setiap konser nih mungkin agak mepet dengan para desainnya. Kan biasanya desain panggung tuh disesuaikan juga dengan konsepnya, maunya gimana dan seterusnya. Itu biasanya ide itu dari Ilman, Lali dan Nino atau ada tim konseptor lain? Dari tata panggung awalnya dari kita pastinya ya, maksudnya itu kita kan partner kita kan ada promotor kita ya, maksudnya itu ya, promotor bareng sama kita, tapi kita pengennya untuk Lin kayaknya cocoknya lebih warm kah atau lebih kayak gimana kah gitu ya. Kita diskusi sama promotor, akhirnya ketemu jalan tengah, ya akhirnya keluarlah desain panggungnya seperti apa, habis itu warnanya akan lebih kayak gimana, ambience-nya akan seperti apa, lampu-lampunya akan kayak gimana, apakah butuh LED atau enggak, itu udah diskusi. Itu udah teknis lah ya nantinya. Tapi konsep awal tetap dari Lin pastinya seperti apa gitu ya. Kan konsep kita. Iya, jangan tiba-tiba. Dan masalahnya kan di setiap venue itu layout tuh kan beda-beda ya. Beda-beda. Itu makanya. Karena kadang ada yang kejauhan nanti penontonnya yang gitu-gitu karena gue ada POV penontonnya iya benar kadang-kadang kadang justru makin dekat kita tuh nggak bisa melihat secara tata panggung secara keseluruhan kakinya doang tapi kalau dia agak lebih jauh baru tahu wah gila sih ini keren jadi gue udah pernah di beberapa konser tuh ada di depan, di samping, di kanan, kiri ternyata kayaknya bisa lihat semuanya gue bisa lihat karena toh dibantu sama LED untuk bagian ininya kan detailingnya gitu. Jadi baru tahu juga ternyata tata panggung itu selalu musisi terlibat juga gitu kan. Dalam proses 2,5 jam nanti malam ini boleh di-spill kira-kira ada klimaksnya kah? Ada ini gitu ya. Yang jawab gue. Ada dong. Ada kejutan-kejutan lah pastinya pastinya kejutan-kejutan. Maksudnya itu kita pikirin banget lah. Maksudnya itu flow dari lagu pertama sampai lagu terakhir tuh kita pikirin banget. Biar karena kan gini maksudnya itu konser 2,5 jam itu kalau misalnya flow-nya takutnya kan dragging atau gimana penonton capek atau gimana jadi kita mesti mikirin banget gitu dan kita mikirin itu tuh untuk mempersiapkan itu tuh udah dari 2,5 bulan yang lalu lah untuk aransemen semuanya sehingga semoga yang nonton kita ngarepinnya kita berusaha untuk biar nggak ada momen dragging nggak capek tapi sepanjang yang gue alami beberapa konser dari
Malik dan Ran juga tuh kayaknya seru banget dari awal sampai akhir, sampai sebenarnya ini Nggak ada capeknya ya lo? nggak ada, baru capeknya kalau udah di rumah. Kalau di rumah, Kayak, aduh pegel banget kan. Apalagi kan gue di festival ya, pengen ada kan yang rame-rame yang bisa gitu. Tapi malam ini gue duduk sih, tahu diri, lebih tahu diri aja deh. Karena udah ngalamin ya kayak 2 jam berdiri tuh. Mungkin buat anak muda Genses sih gak ada masalah ya. Buat gue yang nih Mas, terakhir dari obrolan kita ini ya Mir, apa yang Mas Lale harapkan ketika nanti udah selesai, lampu panggung mungkin udah mati gitu ya, udah meredup, apa yang kira-kira yang diharapkan Mas Lale lah dengan selesainya konser ini nanti? Pastinya yang aku harapin sebenarnya pastinya simple banget Mas itu, bukan simple ya Mas itu, semoga semua yang nonton bisa menikmati, senang bareng, bisa pulang happy, dengerin semua lagu-lagu yang ibaratnya udah kita kurasi, habis itu bisa pulang dengan selamat juga sampai di rumah. Semoga itu juga, habis itu untuk selesainya konser ini sebenarnya ini jadi chapter baru untuk Lale Manino untuk kedepannya, untuk dekade selanjutnya, masuk dekade berikutnya. Jadi ibaratnya kalau di aku mungkin ini permulaan baru lah, jadi buat kita lah. Ya ibaratnya moga-moga kita bisa bertahan untuk dekade. Amin ya rabbal alamin. Tapi penting loh itu yang tadi kita bahas mengenai pencipta lagu itu. Iya dong. Iya kan? Kayak misalnya ya. Dia harus di depan menurut gue. Lu udah mau nyelesain terus gue tiba-tiba ingat. Iya, kan biasa kan kalau misalnya kita itu story segala macam kan ada lagu yang dipilih gitu kan. Gue waktu itu lagi suka Diskoria gitu kan ya. Gue seneng lagunya tapi gue nggak tahu sebenarnya siapa gitu kan. Iya nggak ada. Terus gitu. Si Vika bilang, Mbak Mira itu suamiku loh. Nah tuh kan baru tau. Jadi memang penting tau nggak sih? Iya. Ada title itu tau nggak? Kan kadang-kadang kita sering lagu kita senandung kadang-kadang bahkan. Cuman nggak tahu penciptanya siapa. Tapi gue yakin untuk fansnya Lin sendiri tuh bahkan kalau belum ada namanya mereka udah tahu lirik pasti ini lagunya. Iya. Karena kan lo ngikutin 10 tahun itu lebih itu kan pasti sebuah proses yang jadi kayak beberapa mungkin ya nada-nada yang ini udah pasti Lin banget. Tapi dari 170 lagu tapi pasti emang pasti nggak kebayang kalau misalnya itu ternyata kita yang bikin. Iya. Dari 170 lagu yang udah pernah kita bikin pasti ternyata Lin yang bikin. Iya kan bisa jadi. Iya. Karena menurut gue saking banyaknya dan ada di mana-mana. Mungkin ada ya satu momen yang kayak dalam satu hari lo ke mall ada lagunya, lo mau ke ini ada lagunya. Jadi selalu menghiasi hidup orang gitu loh. Iya. Di beberapa perjalanan gitu di Spotify lah atau di film bahkan kan sebagai soundtrack. Oh iya pernah ada beberapa lagu soundtrack. Ya makanya tadi kan buat fansnya tuh pasti malam ini adalah sesuatu banget karena bisa ngelihat. Jadi kayak di wrap dalam 2 jam setengah untuk perjalanan 11 tahun. Yes. Betul sekali. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Masalahnya buat teman-teman yang mau nonton malam ini mungkin atau yang belum. Buat teman-teman nanti malam kita ketemu ya. Buat yang beli tiket kita ketemu, senang-senang bareng sana. Kalau yang belum kedapatan tiket semoga di sana banyak calo ya yang jualan. Datang aja langsung ya. Udah pasti. Yang go show bisa kita ketemu di sana kalau misalnya dapat. Abis itu kita nanti bakal start mungkin pastinya jam 7 harus sudah di sana karena jam 7:30 kita mulai jreng. Kita bakal happy mulai dari jam 7:30 sampai selesai. Asik. Thank you so much Mas Lale. Sukses konsernya. Thank you so much. Bye teman-teman, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Yeay. Vika, mau dong. Gimana caranya? Gak bisa.